Halo guys, saya Zam Maulana dan selamat Idul Fitri ya buat Lebaran tahun ini dan kak ini kita akan masuk ke Iran lagi. Ya, saya sudah bahas soal video soal Iran sama Pak Lavi. Tapi di video kali ini kita akan masuk ke segmen ICG News di episode ke-11. Dan di episode kali ini kita akan bahas soal pesta termahal di Iran yang berujung revolusi Iran dari tahun 1971 sampai 1979. Dan peristiwa tersebut yang dianggap macam seperti ibu negara kita, macam Ibu Tien Soeharto yang membangun Taman Mini, sekaligus ibu negara Filipina, Imelda Marcos yang membangun Manila Film Center. Itu memang pembangunannya pakai uang rakyat di saat kondisi ekonomi yang dianggap buruk banget gitu. Dan juga Raja Iran tuh memang lebih boros lagi yang membuat pesta di saat ekonomi Iran yang tidak begitu baik dan juga tidak mengundang masyarakat Iran gimana pun. So, bagaimana kasusnya dan ceritanya? So, let's begin the video, guys. Untuk merayakan identitas Persia, Syah membangun sebuah kota tenda di situs kuno Persepolis. Tapi jangan bayangkan tenda pramuka. Dan ini adalah tenda apartemen dari Sutra yang dilengkapi dengan AC, kamar mandi marmer, dan pelayanan pribadi. Berapa biayanya? Estimasi resmi adalah sekitar 100 juta US dollar. Jika kita hitung dengan inflasi tahun ini di tahun 2026, hasilnya itu dengan setara lebih dari 800 juta US dollar itu sekitar 12,6 triliun. Lu bayangin, dengan uang kayak gini bisa membangun apartemen, perumahan seperti rumah menengah yang harganya 750 juta dengan unitnya 16.800 unit, serta rumah yang eksklusif itu 3 miliar, itu jadi 4.200 unit. Nih, untuk bisa yang namanya apa melawan tunawisma daripada bisa sejahtera. Ini memang masuk akal sih daripada bikin pesta mahal di Iran, mending bangun rumah aja yang menjajakan rakyat. Ini bisa bikin kesehatan gratis gitu. Daftar tamunya adalah parade penguasa dunia. Termasuk dari negara kita ada Presiden Soeharto hadir mewakili stabilitas kawasan. Terus ada juga Presiden Afrika Selatan era partai seperti Jacobus Johannes Fuchs gitu ya. Dan tentu ada satu saja gitu ya, ikon gaya hidup mewah yaitu ibu negara Filipina yaitu Imelda Marcos yang datang dengan koleksi yang perhiasannya itu memukau mata. Semuanya disebut dengan Mercedes-Benz 600 limousine yang eksklusif di zamannya. Mereka duduk di kursi lapis sutra sementara di luar tenda tentara memang menjaga perimeter dengan sangat ketat. Dunia melihat Iran sebagai negeri dongeng, tapi rakyat Iran melihatnya sebagai penghinaan. Ini memang penghinaan banget nih ya pesta di Iran malah melebihi ekspektasi. Masa mau undang mau tamu negara daripada masyarakatnya Iran gitu ya. Ini dianggap nggak respect tuh sama Raja Iran tuh yang undang tamu dari negara lain daripada masyarakatnya sendiri gitu. Untuk urusan perut, Syah tidak main-main. Dia mengimpor restoran yang paling bergengsi di Paris saat itu yaitu Maxim's de Paris. Mereka menutup restoran selama 2 minggu untuk melayani pesta di gurun ini. Menu yang disajikan yaitu telur burung puyuh, isi kaviar, ekor lobster dengan saus anggur, daging domba panggang, dan juga sampanya yang berkualitas tinggi dalam kristal yang bakarat gitu ya. Di saat tamu-tamu makan hidangan dengan senilai ribuan US dollar kayak Iran di pelosok desa mengalami kesulitan yang beli roti. Ini memang mewah banget menunya sekaligus mahal banget impor makanan dari Prancis ke Iran. Ya ini bikin rakyat Iran tuh menderita banget nih buat beli roti karena buat beli nasi basmati gitu juga rakyat Iran tuh makin menderita kalau saat perayaan pesta tersebutnya di Iran malah bikin kesenjangan sosial gitu. Pesta ini adalah bumerang. Media barat menyebutnya pesta terhebat dalam sejarah, tapi bagi masyarakat Iran ini bukti nyata bahwa Syah sudah kehilangan kontak dengan realita. Kemarahan dan tertahan dan lama bertahun-tahun akhirnya tumpah. 8 tahun setelah tentuan musik di Persepolis, Syah Pahlavi turun tahta di Revolusi Iran 1979.
dan pesta yang dirancang untuk merayakan nama sang raja itu semakin memantik hancurnya sendiri. So kita tahu bahwa sejarah pun mencatat kemewahan berlebihan adalah musuh utama stabilitas. Pesta 2.500 tahun yang kini yang hanya tersisa runtuhan tenda di gurun yang memperingatkan bagi para pemimpin dunia bahwa rakyat tidak akan pernah lupa yang sebenarnya membayar pesta mereka. Menurut kalian, apa wajar soal pemimpin yang menghabiskan dana sebesar yang membangun citra negara di mata dunia? Atau ini hanyalah kesombongan bahwa benar kehancuran? Terus selalu komentar di bawah ya. So, terima kasih sudah menonton. So, don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. So, saya Zidan Maulana, and see you in the next video, guys.